Tentunya kita harap bahwa perkembangan dari kasus ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga kemudian juga bisa membuka tabir yang lainnya siapa saja yang terlibat. Sejauh ini sudah ada satu nama lagi dengan inisial R yang diduga membantu Ibunda Ronald Tanur yaitu Meriska Wijaya dan juga kuasa hukumnya Lisa Rahmat untuk bisa memilih, untuk bisa mengatur 3 hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur dan juga akhirnya memberikan vonis bebas. Kita akan perdalam mengenai hal ini termasuk juga bagaimana tim internal bentukan dari MA untuk menelusuri hal ini dan juga bisa menguak kasus-kasus apa saja kemudian yang dimaklari oleh Zarul Frikar. Kita sudah bersama dengan para narasumber, sudah hadir di samping saya ada Mas Heri Firmansyah yang merupakan pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, ada juga para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya dan juga sudah hadir melalui daring. Yang pertama ada Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, juga sudah bergabung dengan kita akan memberikan pandangannya selaku komisioner Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko Sasmito. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Mahkamah Agung juga akan memberikan pernyataannya dalam kasus ini. Bagaimana pandangannya? Pak Yanto selaku Humas Mahkamah Agung juga sudah bergabung dengan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto selaku juru bicara dari Mahkamah Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Baik, Pak Joko Sasmito mungkin bisa memberikan pandangan pertama mengenai hal ini ketika sudah ada tersangka baru yang ditangkap juga, ditahan, dan juga ini sudah semakin terbuka Pak. Apa saja masing-masing posisinya, apa saja masing-masing perannya dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, ibunda dari Ronald Tanur. Disebutkan juga Pak bahwa ada penghubung yang membuat kuasa hukum yaitu Lisa Rahmat dan juga ibunda dari Ronald Tanur ini bahkan bisa memilih Pak siapa hakim yang mengadili kasus anaknya. Silakan pandangannya Pak. Terima Pak Joko, kasih ya. Mbak Putri terkait dengan update tentang penanganan 3 hakim ya di Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya KY selaku lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, artinya KY sudah selesai melaksanakan tugasnya tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 majelis hakim ya. Tentang adanya temuan-temuan lain, artinya posisi Komisi Yudisial saat ini masih selalu mengikuti perkembangan yang dilakukan tentang hasil UTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Artinya sampai dengan saat ini Komisi Yudisial belum melakukan tindakan lain tentang apa hubungan kaitannya dengan temuan-temuan tersebut. Karena terus terang aja posisi Komisi Yudisial di ranah bidang etik, artinya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim. Nanti kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim lain yang terkait, apalagi kalau ada yang melaporkan Komisi Yudisial, artinya baru Komisi Yudisial akan melakukan tindak lanjut tentang temuan-temuan tersebut. Begitu Pak. Baik, Putri. Ya Pak Yanto, ini semakin banyak seperti yang terlibat. Selain dari Zarul Frikar, mantan petinggi MA, kemudian juga para hakim yang bertugas memberikan vonis bebas yang memang menerima suapnya, ada lagi kemudian ini sebagai perantara bahkan juga membantu tadi yang sudah sempat saya sampaikan, mengatur siapa hakim yang bertugas. Yang saya dapatkan informasi memang MA ini memiliki tim pengawasan begitu internal untuk bisa menjaga para hakim ini bekerja sesuai dengan jalurnya masing-masing, independen. Tapi ternyata Pak, realitanya masih ada kasus-kasus seperti ini, Pak Yanto. Ya, tapi tadi yang seperti yang disampaikan Prof. Joko tadi kan, bahwa sebetulnya kalau dilihat pengawasan itu Mahkamah Agung itu sudah sangat rapat sekali ya, karena selain Komisi Yudisial, juga ada Bawas, juga ada KPT yang dijadikan propos terdepan, yang diberi kewenangan juga untuk menarik hakim yang nakal ya. Kemudian juga ada pengawasan melekat itu Perma nomor 78 dan
maklumat itu, di mana dalam pengawasan melekat tersebut mewajibkan pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan, dan bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana kemudian ternyata pimpinan pengadilan terbukti tidak melakukan pengawasan, maka pimpinan pengadilan akan mendapatkan sanksi oleh lembaga. Di samping itu juga sebetulnya juga ada Siwas. Siwas itu pengawasan masyarakat, ya, itu bisa melaporkan secara online itu, ya, ke Mahkamah Agung bila mana di lapangan dijumpai hakim-hakim yang nakal, tanda kutip nakal, ya, itu masyarakat langsung bisa melaporkan melalui Siwas, Mbak. Jadi kalau pengawasan sebetulnya mungkin barangkali lembaga lain itu nggak serapat Mahkamah Agung, tapi tadi kan kembali lagi ke oknumnya, toh, Mbak. Ya, kembali lagi ke oknumnya. Kalau pengawasan sudah banyak sekali, 5 itu. Pengawasan oleh Komisi Yudisial, oleh Kawas, oleh KPT, oleh melekat, oleh atasan langsung, yang terakhir adalah Siwas. Itu, Mbak. Pengawasannya sudah begitu rapat, tapi ternyata Pak, kok masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang bermain, Pak. Bahkan Pak, ini sampai melibatkan mantan petinggi MA, artinya juga sudah pensiun, tapi juga masih memiliki kewenangan, Pak, untuk mengatur ini semua. Pak Yanto. Wah, kalau punya kewenangan untuk mengatur, ya yang bersangkutan itu kan udah purna 2 tahun lebih, Mbak. Nah, kalau punya kewenangan mengatur, ya saya yang tahu ya yang bersangkutan. Nah, kita kan tidak tahu. Karena orang yang sudah pensiun itu sudah tidak menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga tindakan yang dilakukan adalah menjadi tanggung jawab pribadi lagi, ya, kecuali kalau masih aktif itu lembaga punya kewenangan, punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, sebenarnya Pak, ketika kemudian ada laporan bahwa ada pihak dari oknum tersebut yang diminta untuk mengatur hakim, mengatur kasus seperti itu, ketika kemudian ketahuan Pak, apa tindak lanjutnya dari MA begitu? Apakah kemudian tidak memiliki efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang berupaya mencari celah dan terus bermain, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat, coba dilihat ya, Mbak, di website Mahkamah Agung itu setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah, ya. Dulu 3 bulan sekali. Itu selalu diumumkan itu, sanksi-sanksi oleh aparat itu, ya, itu selalu diumumkan, baik itu yang sanksi rekomendasi Komisi Yudisial maupun Bawas, itu selalu itu, Mbak, bisa dilihat di situ. Ya, baik. Prof Hipnu ya, juga, kalau nggak salah ini, ya, belakangan ini sebulan sekali dirilis itu. Oh, baik.